Baik, video kali ini kita akan mempelajari tentang Laplace transform atau transformasi Laplace. Nah, Laplace transform digunakan untuk menyelesaikan koefisien dari suatu persamaan diferensial atau dapat juga digunakan untuk modeling suatu engineering system. Misalnya kita punya gambar grafik seperti berikut. Nah, dari grafik ini kita tahu bahwa grafik ini memenuhi persamaan X besar dari minus 2 kecil dari 0 atau X besar dari 1. Untuk Laplace transform, kita perlu mengubah fungsi ft dari single variable t ke fungsi fs. Jadi fungsi fs dapat dibentuk dengan persamaan berikut. Misalnya nilai ft sama dengan e pangkat minus 2t, maka bentuk Laplace transform akan menjadi seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa nilai e pangkat minus kt menjadi 0 saat t mendekati tak hingga. Jadi nilai k besar dari 0, sehingga nilai akhirnya adalah seperti berikut. Bentuk umum dari Laplace transform adalah seperti berikut. Nah, pada Laplace transform terdapat causal function, yakni untuk memastikan penyelesaian persamaan untuk nilai delta ketika t kecil dari 0. Jadi saat nilai t negatif, maka akan tetap dapat diselesaikan. Bentuk causal function sederhana adalah unit step ut, di mana fungsi ini akan bernilai 1 jika t besar atau sama dengan 0 dan bernilai 0 jika t kecil dari 0. Sehingga bentuk grafik akan terlihat seperti berikut. Jadi misalnya kita punya fungsi ut minus 3 akan bernilai 1 jika t minus 3 besar sama dengan 0 dan bernilai 0 jika nilai t minus 3 kecil dari 0, atau ut minus 3 bernilai 1 jika t besar sama dengan 3 dan bernilai 0 jika t kecil dari 3. Jika diplot, maka sinyal akan bergeser ke kanan sebanyak 3 kali seperti gambar berikut. Jadi jika ut adalah unit step function dan ft adalah sebuah fungsi, maka ft dikali ut adalah sebuah causal function. Nah, tugasnya jika fungsi ft sama dengan sin t dikali ut, bentuk gelombangnya adalah seperti berikut. Maka bentuk gelombang dari ht sama dengan sin t dikali ut minus 1 seperti apa? Misalnya fungsi ft sama dengan e pangkat t dikali ut minus 1 dikurang ut minus 2. Maka cara gambar grafiknya sebagai berikut. Pertama, jika t kecil dari 1, maka t minus 1 kecil dari 0 dan t minus 2 akan kecil dari 0 juga, sehingga ut minus 1 sama dengan 0 dan ut minus 2 sama dengan 0. Jadi nilai ft nya sama dengan 0. Nah, saat t besar dari 1 dan kecil dari 2, maka t minus 1 besar dari 0 dan t minus 2 kecil dari 0. Jadi ut minus 1 sama dengan 1 dan ut minus 2 sama dengan 0, sehingga nilai ft nya adalah e pangkat t. Nah, jika t besar dari 2, maka t minus 1 besar dari 0 dan nilai t minus 2 akan kecil dari 0, atau bisa sama dengan 0 juga. Maka nilai ut minus 1 sama dengan 1 dan ut minus 2 sama dengan 1. Dan nilai ft akan sama dengan 0, sehingga jika digambar akan menjadi seperti berikut. Nah, dalam causal function ada beberapa properties. Yang pertama, sum of causal function seperti berikut. Yang kedua, ada product of causal function seperti berikut.
Yang ketiga ada derivative of causal function seperti ini. Kemudian ada different integral dari causal function. Ini akan bernilai konstan jika persamaan ini memiliki nilai A kecil dari B. Ini dikarenakan nilai B bisa kecil dari 0 atau nilai A bisa kecil dari 0 dan B besar dari 0 atau nilai A besar dari 0. Nah, penjabarannya pertama, jika nilai B kecil dari 0 maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian jika nilai A kecil dari 0 dan nilai B besar dari 0 maka bentuk grafiknya akan seperti ini. Dan jika A besar dari 0 maka grafiknya akan seperti ini. Sehingga jika B kecil dari 0 maka T akan kecil dari 0 juga, sehingga UT sama dengan 0 dan persamaannya menjadi seperti ini. Jika A kecil dari 0 dan B besar dari 0 maka persamaan akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga integral pertama T kecil dari 0 maka UT sama dengan 0, dan integral kedua T besar dari 0 maka UT sama dengan 1. Nah, jika A besar dari 0 maka persamaannya akan menjadi gini, dan nilai UT sama dengan 1. Nah, tugasnya tentukan area di bawah kurva dari persamaan ini di antara T sama dengan minus 3 dan T sama dengan 1. Kemudian kita tahu bahwa Laplace transform dari causal function adalah seperti ini. Nah, di dalam pemodelan sistem, persamaan ini dapat dianalisa menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi unit step UT, di mana UT akan bernilai 1 jika T besar sama dengan 0 dan bernilai 0 jika T kecil dari 0. Nah, bentuk grafiknya seperti berikut. Dengan persamaan Laplace adalah seperti berikut. Saat UT sama dengan 1, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut. Yang kedua ada namanya fungsi RAM, di mana Ft sama dengan T dikali UT dengan bentuk grafik seperti ini. Dan bentuk persamaannya seperti berikut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi eksponensial, di mana Ft sama dengan E pangkat minus At dikali Ut dengan bentuk grafik seperti berikut. Dan persamaannya seperti berikut ini. Kemudian ada linearity properties pada Laplace transform seperti berikut ini. Nah, tugasnya cari Laplace transform dari tabel berikut ya. Contoh misalnya kita punya persamaan berikut untuk dilaplaskan, maka penyelesaiannya adalah seperti ini.
Nah, hasil ini sebenarnya didapat dari melihat tabel Laplace. Kemudian tugasnya tentukan Laplace transform dari fungsi berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke inverse Laplace dengan bentuk persamaan seperti ini. Dan menggunakan properti linearity, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, contoh, jika kita punya persamaan Laplace seperti ini, maka bentuk inverse-nya dapat diselesaikan seperti berikut. Penyelesaian inverse Laplace dapat juga digunakan menggunakan pecahan parsial. Contohnya persamaan diferensial berikut. Jadi kita pecah menjadi persamaan parsial akan jadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan linearity property, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut. Setelah itu kita bisa menggunakan tabel Laplace, maka bentuk inverse Laplace dari persamaan tersebut menjadi seperti ini. Nah, tentukan inverse Laplace dari persamaan berikut. Ini untuk tugas. Selanjutnya, pada Laplace terdapat first shift theorem, yakni menggeser sinyal ini ke kiri atau ke kanan. Biasanya jika plus akan digeser ke kiri dan jika minus akan digeser ke kanan. Nah, kita tahu persamaan Laplace adalah seperti berikut. Tapi jika kita ganti S dengan S ditambah A, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini yang disebut shift theorem. Jadi, dari tabel didapat bahwa persamaan ini memiliki hasil seperti ini. Maka first shift persamaan ini akan menjadi seperti ini. Tanda ini menyatakan bahwa ada pergeseran sinyal di sini. Nah, tugasnya tentukan Laplace dari persamaan berikut. Jika di shift nilai A sama dengan minus 2. Kemudian selanjutnya, cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan Laplace transform. Ya, misalnya kita punya persamaan berikut dengan nilai inisial y0 sama dengan 3. Maka untuk menyelesaikan menggunakan Laplace, bisa digunakan dengan cara berikut. Sehingga penyelesaiannya jadi seperti ini. Dan jika kita inverse menggunakan pecahan parsial, akan didapat persamaan seperti ini. Nah, contoh lain ada kita punya second order dari persamaan diferensial seperti ini. Ya. Kemudian kita Laplacekan akan menjadi seperti berikut.
Kemudian tugasnya inverskan hasil Laplace transform dari persamaan yang tadi kita selesaikan. Nah, contoh lain aplikasi persamaan diferensial pada electrical circuit seperti berikut. Nah, jika kita menggunakan Kirchhoff Voltage Law, maka persamaan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian jika kita laplaskan dengan kondisi I10 sama dengan I12 sama dengan 0, maka persamaan kita akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan eliminasi di sini sehingga persamaan untuk I1S adalah seperti ini. Dan jika kita inverskan menggunakan persamaan parsial, didapat persamaan berikut. Sehingga inverse-nya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk I2S persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita buat pecahan parsialnya sehingga persamaan jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita inverskan sehingga hasilnya adalah seperti berikut. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai I1 dan I2 akan steady state di 500/7 saat nilai T naik. Nah, selanjutnya ada namanya convolution theorem. Ini digunakan untuk menentukan inverse Laplace dari dua perkalian Laplace transform dengan persamaan seperti berikut. Karena nilai Ft dan Gt merupakan causal function, maka produk dari F dan Gt adalah seperti berikut. Nah, contohnya tentukan convolution dari F dan G jika fungsi F dan Gt seperti berikut ini. Nah, penyelesaiannya dapat dikerjakan seperti ini. Nah, tugasnya tentukan convolution dari produk F dan Gt jika nilai Ft adalah seperti ini dan nilai Gt adalah seperti berikut. Oke, perlu diingat bahwa produk dari Fg akan sama dengan produk dari Gf dan inverse keduanya adalah seperti berikut. Contoh, tentukan inverse transform dari persamaan ini jika A menggunakan persamaan parsial dan B menggunakan convolution theorem. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini.
Tugasnya gunakan convolution theorem untuk menentukan inverse transform dari persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang transfer function, yakni digunakan untuk menentukan Laplace transform dari sebuah linear system. Nah, kita tahu bahwa sebuah persamaan dari pemodelan sistem adalah seperti berikut ini, di mana nilai Ft adalah input sinyal atau forcing function dan Yt adalah output sinyal. Jika kita asumsikan persamaan pemodelan tadi dengan nilai Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0, maka Laplace transformnya akan menjadi seperti ini. Dan fungsi transfer akan menjadi seperti berikut. Di mana Ys ini adalah output dan Fs adalah input. Nah, misalnya persamaan berikut. Kita tahu bahwa fungsi transfernya adalah seperti ini. Jika kondisi awalnya adalah seperti berikut, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nilai I dianggap impulse function delta T sama dengan 1. Maka inverse Laplace dari transfer fungsinya adalah seperti berikut. Dan output Yt adalah bernilai E pangkat minus T, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan modeling dengan menggunakan transfer function. Ya, modeling dengan menggunakan transfer function ini bisa menggunakan blok diagram seperti ini, di mana ini adalah input Ft dan ini adalah output Yt. Nah, persamaan dari fungsi transfer adalah seperti berikut. Komponen di dalam blok diagram ini ada yang pertama input ke output seperti gambar berikut. Kedua ada summing point seperti gambar berikut. Dan yang ketiga ada take off point seperti gambar berikut. Contoh misalnya kita punya negative feedback loop seperti gambar ini. Maka feedback loop system dari fungsi transfer adalah seperti berikut. Nah, contohnya persamaan dengan hasil Laplace transform seperti berikut. Maka bentuk blok diagram akan menjadi seperti ini dan persamaan fungsi transfernya adalah seperti ini. Oke, tugasnya tentukan fungsi transfer dari blok diagram berikut. Dengan nilai V0t ketika input fungsi adalah unit step saat K sama dengan 2,5 dan A sama dengan 0. Oke, baik, saya kira sampai di sini dulu untuk materi transformasi Laplace dan fungsi transfernya. Sekian dan terima kasih.